Hujan gerimis membasahi kaca mobil saat aku melaju di jalanan berlumpur menuju desa terpencil yang tak pernah kudengar namanya sebelumnya. Cahaya lampu mobil menerobos kabut tipis, menciptakan bayangan aneh dari pepohonan tinggi yang menjulang di tepi jalan. Namaku Raka, seorang teknisi jaringan. Sudah bertahun-tahun aku bekerja memperbaiki menara pemancar di berbagai tempat. Tapi ini pertama kalinya aku merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak awal perjalanan. Apa benar masih ada orang di desa ini? Gumamku, melirik GPS di ponsel yang terus kehilangan sinyal. Tugas ini datang mendadak. Atasanku menelpon sekitar pukul 9 malam. Mengatakan bahwa sinyal di desa ini mati total. Katanya, ini masalah serius karena ada proyek penelitian yang sedang berjalan di sana. Aku tidak bertanya lebih lanjut, hanya menjalankan tugas seperti biasa. Ketika akhirnya aku sampai di desa, suasana begitu sepi. Tidak ada lampu rumah yang menyala, tidak ada suara binatang malam, hanya sunyi yang mencekik. Aku menyalakan senter dan berjalan menuju menara pemancar yang terletak di dekat pemakaman tua. Satu-satunya tempat yang sedikit terbuka di antara pepohonan rimbun. Setelah membuka panel kontrol, aku mulai memeriksa kabel yang kusut dan berdebu. Beberapa koneksi tampak rusak, mungkin karena cuaca atau gangguan binatang liar. Aku mengeluarkan peralatan dan mulai memperbaikinya, berusaha menyelesaikan pekerjaan ini secepat mungkin. Lalu, ponselku berbunyi. Aku terkejut. Seharusnya tidak ada sinyal di sini. Dengan ragu, aku mengambil ponsel dan melihat layar. Ada panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenali. Bukan deretan angka biasa, tapi hanya satu baris angka berulang. 6, 6, 6, 6, 6. Dingin menjalari punggungku. Tanganku gemetar saat menekan tombol jawab. Halo. Suaraku terdengar lebih kecil dari yang kuinginkan. Tidak ada suara dari seberang, hanya desahan napas berat. Aku mengernyit, berpikir mungkin ini gangguan jaringan atau sinyal radio yang tertangkap secara acak. Tapi kemudian, suara berbisik terdengar. Perbaiki sinyalnya. Pergilah sebelum terlambat. Aku terdiam. Suara itu terdengar aneh serak, seolah berasal dari tenggorokan seseorang yang nyaris hancur. Aku menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada siapapun di dekatku. Tapi tiba-tiba, dari sudut mataku, aku melihat sesuatu bergerak di antara makam-makam tua. Bayangan hitam berjalan tertatih-tatih, dengan kepala yang tergantung miring di satu sisi. Darahku berdesir. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar dan buru-buru menyelesaikan pekerjaanku. Tapi semakin cepat aku bergerak, semakin kuat perasaan bahwa sesuatu sedang mengawasiku. Angin berembus, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang busuk. Saat itu, aku mendengar suara langkah pelan, tetapi jelas, mendekat dari belakangku. Aku menahan napas, dan saat aku menoleh, yang kulihat adalah